Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum semua? Semoga antum senantiasa berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, adindaku, sesungguhnya ketidakabadian hidup dapat dilihat dari sosok hidup yang tak pernah lepas dari unsur-unsur kematian. Tidur, saya yakin kita semua pernah tertidur. Kita semua pernah tertidur. Tidur adalah salah satu unsur kematian yang begitu sangat akrab dalam kehidupan kita, kehidupan manusia. Tidur bahkan menyerupai bayangan dari kematian itu sendiri. Apa firman Allah? Apa kata Allah? Di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah As-Zumar ayat 42, Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Apa kata Allah? Allah, dia menyebut dirinya sendiri. Allah mencabut nyawa seseorang ketika matinya dan mencabut nyawa seseorang ketika ia belum mati. Kapan? Fi manamiha, di waktu tidurnya. Oleh karenanya sahabatku, adindaku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal mati dengan menyelami hakikat tidur. Sahabatku, ada satu doa yang diajarkan oleh para ustaz-ustazah kita, para guru-guru kita, oleh orang tua kita. Ada doa yang diajarkan orang tua kita ketika kita masih belia, ketika kita masih kecil. Doa sebelum tidur. Apa bunyi doanya? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bismikallahumma ahya wa amut. Apa maknanya doa ini? Maknanya doa ini, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku mati, dan dengan namamu pula ya Allah aku hidup kembali. Sahabatku, adindaku, doa ini, doa tidur ini harus diresapi maknanya, diresapi artinya, bahwa di saat kita akan tidur atau di saat kita akan berangkat ke tempat tidur, ya, kita harus menyadari bahwa kita akan menelusuri bayangan-bayangan kematian. Ya, dan di saat kita terbangun kembali, kita memuji Allah, Alhamdulillah ya Allah, karena Engkau ya Allah telah mengembalikan hidupku dari bayangan-bayangan kematian yang kita alami di saat kita tertidur. Sahabatku, adindaku, banyak di antara kita yang saat akan pergi tidur atau di saat akan tidur, pikirannya hanya membayangkan segala aktivitas keesokan harinya. Ada nuansa kesibukan yang membebani kepalanya di saat dia akan tertidur atau di saat dia akan berangkat tidur. Kadang nuansa kegembiraan yang menyelimuti hatinya, nuansa kegembiraan yang tertahan-tahan karena keesokan harinya ia membayangkan ia akan memperoleh banyak keindahan. Dan ada juga nuansa atau dibayang-bayangin ketakutan menatap hari esok karena dia membayangkan beberapa tagihan kredit, hutang piutang yang belum ia bayarkan. Ya. Dan nuansa ini, ya, atau suasana batin ini silih berganti seperti berputarnya roda pedati. Ya. Menyelimuti pikiran kebanyakan kita saat kita akan berangkat ke pembaringan. Tapi sahabatku, berapa banyak di antara kita yang membayangkan kematian di balik tidur? Berapa banyak di antara kita yang menggalang kepasrahan diri kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa, untuk menentukan bentuk dari hari esok sesuai kehendaknya, kalau kita masih diberi izin menghirup nafas kehidupan di pagi hari. Berapa banyak di antara kita, sahabatku, yang justru memikirkan pertanggungjawaban di alam akhirat saat akan berangkat ke pembaringan, saat akan
ya berangkat ke peraduan mimpi atau sebuah episode singkat kemudian sebagai bentuk kesadaran iman. Berapa banyak di antara kita? Sedikit, amat sedikit sekali. Padahal untuk dapat mensyukuri hidup yang panjang ini, kita harusnya mampu terlebih dahulu mensyukuri kehidupan singkat dalam satu hari. Di saat kita akan beristirahat tidur, mensyukuri makanan yang bisa kita santap dalam satu hari, mensyukuri badan yang dapat kita nikmati seharian, kehidupan kita bersama sebagian orang yang kita cintai yang masih hidup hingga penghujung hari, dan mensyukuri berbagai karunia Allah lainnya, termasuk yang paling penting adalah mensyukuri nikmat karunia iman dan keislaman yang masih tertanam dalam jiwa kita. Kalau kesadaran itu yang kita miliki, maka kita tidak akan mungkin disibukkan dengan memikirkan hari esok yang belum tentu tiba. Ya, kita tidak akan sangat bergembira sedemikian rupa atau bermurang nestapa di malam yang gelap hanya karena membayangkan apa yang belum terjadi pada diri kita keesokan harinya. Karena semua yang kita bayangkan bisa saja berubah ke bentuk yang sama sekali di luar dari dugaan kita. Kesusahan itu bisa saja tak muncul, dan kegembiraan itu bisa saja berubah menjadi kedukaan, nestapa. Semua yang kita bayangkan bisa saja tertunda atau lenyap sama sekali di alam nyata. Maka saat akan tertidur adalah saat paling tepat bagi kita untuk belajar mengingat-ingat dan membayangkan kehidupan sesudah mati. Hanya itu sahabatku yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan berbekas di hati, menyentuh nurani kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.